untuk kuserahkan diriku kepada. Rasulullah mengatakan kepada Juwairiyah, wahai Juwairiyah, apakah kau tidak ingin posisi yang lebih mulia daripada itu? Kata Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Bapak Ibu, engkau akan aku persunting menjadi istriku, kata Rasulullah. Bayangkan, mohon maaf ibu-ibu ini ya, zaman dulu itu memang biasanya itu ya, kalau yang namanya orang Arab, ya apalagi raja, apalagi orang besar, orang kaya. Saya baru lihat di TikTok ya, di Arab itu orang kaya itu bukan orang banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak apanya ya, bukan itu orang kaya. Orang Arab itu yang disebut orang kaya yang banyak istrinya. Iya. Sampai sekarang itu Pak. Makanya kalau kami waktu di Madinah dulu kan, atau pergi haji, jumpa sama orang-orang Arab di sana ngobrol, itu yang ditanya, berapa istrimu? Kita bilang satu, miskin. Jadi orang-orang memang begitu. Makanya masalah nikah lagi itu nggak jadi isu Pak, nggak viral. Kalau sekarang pejabat nikah lagi viral kan gitu kan. Orang munafik itu pasti ambil kesempatan, kawin lagi biar anjlok dia kan gitu kan. Tapi zaman dulu itu bukan sesuatu yang apa namanya, yang sesuatu yang tercela. Kalau salah menikahi Juwairiyah binti Harith. Dan bahkan Bapak Ibu rahmati Allah, dalam peperangan Bani Mustalik itu, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah pun ikut. Bayangkanlah ibu-ibu itu ikut sama suami perang, tiba-tiba suami kalian lagi hidup. Tapi memang biasa itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sampaikan ya, bahwa pernikahan bermasalah itu atas perintah Allah. Dari aspek strategisnya apa? Ini anak kepala kabilah. Kalau Rasulullah persunting Juwairiyah ini bisa memberikan kemungkinan ya, suku Bani Mustalik itu semua masuk Islam. Nah itu gara-gara pernikahan ini Juwairiyah itu bukan anak gadis, udah janda Pak. Janda. Atau janda ceria atau janda meninggal, nggak perlu dijelaskan. Ya. Janda. Tapi ini berpengaruh Juwairiyah. Jadi ketika Rasulullah menikah dengan Juwairiyah, Ummul Mukminin, karena semua istri Rasul itu adalah ibu kita, ibu orang-orang beriman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala atas pernikahan Rasulullah itu perintah dari Allah. Allah perintahkan. Ya. Semua pernikahan Rasulullah itu atas perintah Allah, atas taufik dari Allah. Ya. Bukan karena nafsu, bukan karena birahi, hasrat biologis, bukan hanya karena itu. Allah yang perintahkan. Ada aspek dakwah juga di situ Bapak Ibu dirahmati Allah. Menikah Rasulullah dengan Juwairiyah. Ketika Rasulullah menikah dengan Juwairiyah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau seandainya anak kepala sukunya sudah menjadi istrimu, wahai Rasulullah, sudah menjadi Ummul Mukminin, jadi bagaimana dengan tawanan-tawanan kita dari Bani Mustalik ini? Apakah tetap kita tawan? Maka para sahabat mengusulkan kepada Rasulullah SAW supaya tawanan dari Bani Mustalik itu untuk dibebaskan. Dibebaskanlah semua tawanan, diberdekakan. Ya, kenapa? Karena mereka telah merupakan kalau istilah kita besannya kan gitu Pak. Besannya Rasulullah SAW, ayahnya, keluarga besarnya itu kan sudah termasuk keluarga Rasulullah SAW. Kalau kita orang Jawa Pak, nggak ada istilah anak menantu kan gitu ya. Semuanya anak kan gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika semangat itu dibebaskan, subhanallah. Maka suku Bani Mustalik ketika itu Bapak Ibu gembira sekali dengan pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah binti Harith radhiyallahu taala anha. Subhanallah. Jadi min asbabil hidayah, penyebab datangnya hidayah kepada suku Bani Mustalik. Begitulah dakwah itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa peristiwa di perang Bani Mustalik ini, mungkin pernah saya ceritakan juga ya, bahwa ketika itu upaya orang-orang munafik, karena dalam kisah Bani Mustalik inilah Bapak Ibu dirahmati Allah diturunkan
surat Al-Munafiqun. Tahu Bapak Ibu surat Al-Munafiqun? Idza jaa apabila datang. Saya buka dulu suratnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Munafiqun itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Ghazwatul Bani Mustaliq. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepadamu orang-orang munafik, kemudian mereka bersaksi, mereka mengatakan dan bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah dan Allah Maha mengetahui engkau utusan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala juga bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta, penipu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menjelaskan kepada kita tentang sikap Rasulullah SAW kepada orang munafik. Yang pertama sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Rasulullah itu takut, ya, termasuk menjadi orang munafik. Dan bahkan Bapak Ibu, ya, karena saking takutnya mereka, para sahabat Rasulullah itu, ya, merasa, wah, jangan-jangan aku munafik, gitu. Jangan-jangan aku munafik. Karena munafik ini ada yang perikatnya rendah, ada yang perikatnya parah, gitu ya. Kalau yang perikatnya parah, ya, yang betul-betul menyangkut masalah akidah, itu parah. Dan kata-kata munafik ini Bapak Ibu berasal dari kata-kata nafakun. Nafakun itu kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah, itu banyak nafak. Ya, nafak itu terowongan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau dari Mekah ke Mina kan lewat terowongan, ada zaman. Ada nafak. Itu nafak Mina. Nah, nanti tujuannya itu terowongan. Sana dari sana, gitu ya. Itu nafak itu terowongan. Kenapa nafak itu asal katanya dari munafik, asal katanya dari nafak, artinya terowongan, Bapak Ibu dirahmati Allah. Karena terowongan itu punya dua tempat masuk dan keluar, kan gitu ya. Masuk dari sini, keluar dari sana. Maka orang munafik itu masuk Islam, tapi keluar dari pintu yang lain. Ya, masuk dalam Islam dari satu pintu, kemudian keluar Islam dari pintu yang lain. Ya. Bagaimana itu? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jumpa orang beriman, kayaknya dia paling beriman, paling paten aja pokoknya imannya, amalnya. Ya, kalau orang munafik itu kalau kita lihat Bapak Ibu rahmati Allah, ya, macam betul lah itu kira-kira. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau jumpa setan, dari setan lagi orang itu. Itulah munafik itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini surat ini turun pada ketika Ghazwatul Bani Mustaliq. Apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay bin Salul, bentuk munafik. Ya. Ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah senantiasa memanfaatkan semua keadaan supaya umat Islam itu tidak yakin lagi dengan Rasulullah SAW. Itu orang munafik itu targetnya. Maka saya mikir, Pak, kenapa Rasulullah menikah dengan Juwairiyah itu tidak jadikan konten oleh orang munafik untuk merendahkan Rasul? Karena itu nggak laku. Kalau zaman sekarang laku, Pak, ya. Kenapa? Sholat, kawin lagi, pasti hancur di masalah jadi topik lain lagi dia. Nah, kawin lagi dia, kan gitu. Tapi zaman dulu itu nggak laku. Makanya orang munafik tidak menjadikan pernikahan Rasul dengan Juwairiyah itu sebagai konten. Untuk apa? Untuk merendahkan dan menghinakan Rasulullah. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Makanya perang ini juga disebut dengan Ghazwatul Muraisiyah. Karena Muraisiyah itu nama sumur air atau telaga, tempat air lah ya untuk minum. Namanya Al-Muraisiyah. Ketika itu berebut minum, ada ketersinggungan antara anggotanya Umar bin Khattab, Gulam maksudnya anak muda, dan anak muda yang lain dari Madinah. Kalau yang dari Umar ini kan orang Muhajirin,
Kalau yang sini orang Ansor, kan gitu ya. Yang tadi saya bilang dari suku Aus dan Khazraj tadi ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada perselisihan sehingga yang dari Muhajirin teriak, "La Muhajirin," gitu. Ialah mentang-mentang aku pendatang orang Muhajirin. "La Ansor," Ansor lagi. Ya, aku orang Ansor, penduduk asli Madinah. Disinilah Bapak Ibu, ya sahabat mengingatkan mereka berdua, janganlah kalian bangun tembok yang tinggi antara Muhajirin dengan Ansor, karena ini kan sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Kita bersaudara. Ya, disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu Bapak Ibu memanfaatkan keadaan ini. Ya, itulah kalian orang-orang Ansor. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang Ansor, orang Madinah. Dan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul inilah pemimpin Madinah. Jadi dengan adanya Rasulullah SAW, dia merasa terancam kekuasaannya. Maka setiap apapun yang terjadi untuk merendahkan dan menghina Rasulullah, mencela Rasulullah, itu selalu dilakukan. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi namanya Abdullah juga, Pak. Bukan semua Abdullah bagus-bagus. Ya. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, itulah kalian orang Ansor, orang Madinah. Ya. Kalian gemuk kan anjing, kalian udah gemuk, dia udah besar, dia dimakannya kalian. Jadi diumpamakan orang Muhajirin itu Rasulullah SAW anjing. Subhanallah. Sampailah berita kepada Rasulullah. Ya. Umar udah namanya Pak. Dan yang beribu nukohu, ya Rasulullah biar kumukal aja ya. Jangan sampai orang-orang melihat ini Bani Muslim udah mulai dapat hidayah, kan gitu ya. Pulang, ini perjalanan pulang ini. Jangan sampai juga gara-gara tindakan masalah hidayah lepas dari kebanyakan orang. Kemudian juga Abdullah bin Ubay bin Salul punya pengaruh yang besar ya terhadap orang Ansor. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari suku dari suku Khazraj. Ya, Aus dan Khazraj ya. Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj. Kalau dia dicelakai, bisa jadi orang-orang Khazraj itu tidak simpatik dengan kaum muslimin. Ya, walaupun mereka muslim. Ya, pasti ada aja gitu yang mungkin tidak simpatik, yang iman lemah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disitulah turun ayat Al-Quran, ya. Surah Al-Munafiqun ini. Ya. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al-adall. Walillahi izzatu li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Kata Abdullah bin Salul, mereka menyebarkan isu. Itulah kalian besarkan anjing-anjing ini gitu. Ini menurut Bapak Ibu ya. Ini bahasanya. Kalian kasih makan orang itu udah besar pun dimakannya kita habis. Nanti udah sampai ke Madinah kita dari sini. Dari Bani Mustalik ini udah sampai ke Madinah. Nanti kita usir kita semua dari Madinah. Orang ini semua nanti yang berdua, orang muhajir ini. Dia domba. Ya orang munafik. Sampai ke Rasulullah. Jadi apa tanda Rasulullah? Rasulullah tidak menanggapi serius. Kenapa? Karena pengaruhnya besar. Kalau ditangkapi, kalau dibikin aksi, kalau dibikin operasi, itu nanti bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diperpecah. Karena fitnah itu lebih kejam daripada apapun. Bapak Ibu dirahmati Allah. Bagaimana caranya? Caranya dalam perjalanan pulang Rasulullah memerintahkan supaya para sahabat ini jalannya jangan berdamping-dampingan, jangan bergerombolan, jangan pisah-pisah sedikit. Supaya apa? Supaya tidak saling bisa bercerita. Dan cukuplah cerita-cerita itu tidak terlibat. Itu strategi Rasulullah. Nanti udah jalan jauh, udah capek, disuruh istirahat. Rasulullah Bapak Ibu dirahmati Allah memastikan sahabat-sahabat dalam perjalanan itu memang betul-betul dalam keadaan capek dan letih. Sehingga tinggal istirahat aja, udah nggak sempat lagi ngobrol. Ya. Sampai akhirnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai masalahnya, sampailah mereka di Madinah. Ya. Tersebar isu Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa Rasulullah SAW ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul.
Sampai berita itu kepada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pengaruhnya nih Pak. Nama anaknya Abdullah juga, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku dengar bahwa engkau memutuskan untuk menghukum mati Abdullah bin Ubay bin Salul, ayahku. Kemudian Abdullah bin Abdullah ini mengatakan, wahai Rasulullah, kalau memang benarlah keputusanmu ingin membunuh ayahku. Nah, kira-kira bapak-bapak kalau punya anak rela anak bapak dibunuh? Apa sih tak rela? Walaupun munafik, ya kan? Tapi inilah Abdullah bin Abdullah ini bapak ibu mengatakan, kalau memang itu keputusanmu, wahai Rasulullah, biarkan aku yang melakukannya. Subhanallah. Kalau memang itu keputusanmu, biarkan aku yang akan melakukannya. Aku akan mengeksekusinya, kubawa nanti kepalanya di hadapan. Kata anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa kata Rasulullah? Pasti kau pulang, kata Rasulullah. Iya wahai Rasul, aku tidak ingin nanti akan mengeksekusinya selain diriku. Karena itu ayahku. Kalau aku yang melakukannya selesai. Aku tidak mau juga. Kalau seandainya simpulan yang mengeksekusi ayahku, kemudian kulihat dia hidup berjalan bersama-sama dengan kita ini membunuh ayahku, aku tega juga. Bagus aku aja. Jelas, aku mengikuti titah dan perintahmu wahai Rasulullah. Kalau masalah tidak. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dibunuh. Tidak. Masalah kita bersikap lembut kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena mengeksekusi seseorang, kalau dari sisi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, dari sisi kesalahannya memang sudah cocok dihukum ya, karena melakukan perbuatan yang menyakiti Rasulullah SAW kan gitu ya. Dan bahkan di dalam peristiwa ini juga terjadi haditsul ifki, fitnah terhadap Aisyah dalam perang ini juga. Aisyah ketinggalan pasukan udah pada pulang, Aisyah mencari kalau nggak salah kalungnya, ya, tertinggal di belakang. Beliau turun dari Haudaj itu rumah kecil yang ada di atas unta, kan gitu ya. Itu turun Aisyah dari unta itu dari kalung. Nah, unta itu jalan, Aisyah tertinggal. Pikir orang-orang Aisyah radhiyallahu ta'ala istri Rasulullah sudah ada di atas unta. Jalan gitu ya, tertinggal jauh. Sampai Aisyah ngomong gitu, melihat ada lagi orang ini. Dia sendiri, perempuan sendiri, ngomong dirahmati Allah. Tiba-tiba ada Sofwan ibn Mu'attil, salah seorang sahabat Rasulullah yang luar biasa, orang baik, dan memang ditugaskan untuk menyisir pasukan yang tertinggal. Didatangi sama Sofwan, Ummul Mukminin. Ya. Beliau cuma bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa ketinggalan di isi Rasulullah SAW gitu kan? Aisyah mendengar itu. Dan kata Aisyah, aku tidak pernah berbicara sepatah kata pun dengan Sofwan ibn Mu'attil, dan Sofwan ibn Mu'attil juga tidak dan Aisyah tidak mendengar apapun dari Sofwan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi itulah berita tentang haditsul ifki, fitnah yang belakang. Jadi Sofwan itu bawa Siti Aisyah supaya bisa mengejar pasukan berdua dalam perjalanan. Ketika sudah sampai, itu Ubay bin Salul juga punya kerjaan Pak. Dia nggak bilang Sofwan sama Aisyah itu berzina, enggak. Karena kalau dia bilang Sofwan sama Aisyah berzina, itu kena hukum qadha, menuduh orang berbuat zina. Itu bisa dicambuk 80 kali. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, kan itu hukuman. Tapi orang munafik itu jago Pak, bikin fitnah. Dia nggak bilang Sofwan Aisyah itu berzina, dia bilang aja cuma adalah berbuat yang satu ganteng, yang satu cantik. Akan pikiran sendiri. Tersumpah apa? Tersumpah. Bayangkan bagaimana sakitnya baginda Rasulullah SAW. Ya, sakit hati betul. Ya, karena keluarganya, istri beliau difitnah berbuat zina dengan Sofwan.
Ya. Ada juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau nggak salah Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya. Ya. Ketika istrinya mengatakan kepada Abu Ayyub, bagaimana tentang fitnah ini wahai suamiku? Kata Abu Ayyub, kalau aku jadi Sofwan, tak mungkin aku mau melakukan itu. Dan Sofwan lebih baik daripada aku. Itu orang beriman, Pak. Tak mudah terprovokasi dengan fitnah. Ya. Kadang-kadang orang-orang munafik ini ngomong macam betul. Hati-hati. Maka tengok juga orang yang difitnah itu, cocok tak dia? Itu bukan seperti itu. Kalau memang orang baik kan dia, jangan tebakan fitnah. Lihat apa yang dikatakan Abu Ayyub Al-Ansari. Aku kalau di posisi Sofwan, tak mungkin aku mau buat kayak gitu. Dan Sofwan itu lebih baik daripada aku. Begitu juga istri Abu Ayyub, sama juga. Aku kalau jadi Siti Aisyah, istri Rasulullah Ummul Mukminin, tak mungkin aku mau melakukan perbuatan nista itu. Sementara Aisyah jauh lebih baik daripada aku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Siti Aisyah ini Bapak Ibu termasuk sahabat Rasulullah atau termasuk orang yang rajin puasa. Ya, ada beberapa orang yang memang diizinkan Rasulullah untuk berpuasa sepanjang tahun nggak puasa. Sepanjang tahun puasa, cuma 5 hari aja nggak puasa dalam setahun. Raya Idul Fitri 1 Syawal, ketika Idul Adha 3 hari, ya. Sama mau ada 5 hari yang tidak boleh puasa dalam setahun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Pada mungkin ya Siti Aisyah mau melakukan perbuatan itu. Sementara kata istrinya Abu Ayyub, Aisyah itu jauh lebih soleh daripada aku. Itu orang beriman seperti itu, tidak terpengaruh. Rasulullah masuk ke Siti Aisyah cuma tanya, ya, Siti Aisyah tertekan, sakit sampai tak bisa tidur, difitnah. Ya. Sampai akhirnya turun ayat Al-Quran membersihkan nama Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Walladzi tawalla kibrahu falahu adzabun alim. Orang yang pertama sekali menyebarkan fitnah itu baginya kata Allah azab yang pedih. Ya. Lantas dalam Al-Quran disebutkan fitnah itu lantas sabuhu syarrulakum wal khairulakum. Jangan kalian sangka fitnah itu buruk untuk kalian, tapi itu justru baik. Ya. Fitnah itu bukan buruk, baik kata Allah untuk menguji ketahanan dan kekuatan kita. Ya. Siapa yang buat fitnah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kira-kira Pak orang yang ini cocok nggak dihukum mati? Hah? Cocok. Tapi Rasulullah SAW tidak melawan itu. Kenapa? Karena mempertimbangkan hal yang lebih besar. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang berpengaruh di Madinah, bahkan berpengaruh di Jazirah Arab. Kalau seandainya dibunuh, bisa jadi nanti menghilangkan simpati dari berbagai kalangan yang sudah mulai simpati kepada Islam. Justru ya, orang-orang dari Khosraj, ya, satu sukunya dari apa namanya, dari Abdullah bin Ubay bin Salul salah sama masalah. Oh, ini sudah semarah ini ketua kita tapi tak dia apa-apain. Kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak semua orang jahat sama kita hukum. Ya, tapi perlu juga ada pendekatan yang hukum. Bahkan Bapak Ibu, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, itu Umar minta sama Rasul supaya jangan disolatkan. Ya. Rasul tetap solatkan. Ya. Bahkan Rasulullah beristighfar untuk minta ampun untuk Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia sudah meninggal. Ya. Rasulullah minta ampun sama Allah. Ya. Sampai Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, kau minta ampun sama orang munafik ini? Kau minta ampun untuk orang munafik ini kepada Allah? Kata Rasulullah, ya. Allah menurunkan Al-Quran. Ya. Wastaghfar lahum sab'ina marratan la yaghfiru lahum. Walaupun kau wahai Muhammad beristighfar untuk orang munafik ini 70 kali pun dia tidak akan diampuni kata Allah. Apa kata Rasulullah? Demi Allah wahai Umar, la astaghfiranna lahum
akthar min 70 marrah. Kalau memang Allah tidak ampuni dia dengan 70 kali istighfar, aku akan minta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Masya Allah. Subhanallah. Itulah rahmat dan rafah Rasulullah SAW sama orang munafik. Subhanallah. Jadi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mau berkedua sama Rasulullah, jangan tajam kali lisan kita sama siapapun. Ya. Ini contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud kita bagusnya supaya orang munafik itu terang. Ya. Tapi ketika kita tajam terhadap mereka justru menghimpun atau menyebabkan kekuatan mereka semakin kuat, itu kan barangnya sama kita juga. Hidayah semakin jauh. Ya, subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dari sejarah yang singkat ini, subhanallah, kita bisa belajar. Ya, bisa belajar bagaimana bersikap dengan semua orang. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan contoh dan kedua kepada kita. Ya, jangan kita jadi hakim, vonis orang ini salah, ini benar. Habis itu kita jadi mujahid. Jadi mujahid ini dibela, ini diperangi. Nah, semua begitu bagi kita. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kepada memberikan hidayah ya, kepada orang kafir. Bagaimana? Tadi kita cerita tentang Bani Mustalik. Mungkin kalau Bapak Ibu jadi Rasulullah dibunuh itu semua orang-orang Bani Mustalik. Tapi tidak, Rasulullah punya sikap yang luar biasa, ya, sehingga memberikan hidayah kepada orang-orang Bani Mustalik. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan atas peristiwa ya, Bani Mustalik ini Bapak Ibu, maka suku Khuza'ah ini Pak, saya sebutkan ada di kawasan tempat tinggalnya Bani Mustalik tadi di daerah Usbat namanya. Ya, itu tadi daerah barat laut dari Mekah 40 km dari Mekah. Ada daerah Qadim itu antara Jeddah dengan Mekah. Ada juga di Mekah orang suku Khuza'ah itu. Ya, ada orang Mekah. Ketika sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, nanti kita cerita. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, maka koalisinya Rasulullah itu suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini Bapak Ibu itu perang sama Banu Bakar. Banu Bakar ini dari suku Kinanah. Suku Kinanah ini Bapak Ibu masih ada hubungan dengan ibunya Qusay bin Kilab, kakek Rasulullah yang keempat tadi. Jadi Banu Bakar koalisi sama Quraisy, mereka sering perang sama suku Khuza'ah. Ketika sulhul Hudaybiyah, maka Rasulullah Bapak yang dirahmati Allah, di antara perjanjiannya itu suku Khuza'ah tidak boleh diperangi oleh Banu Bakar, dan Banu Bakar dengan suku Khuza'ah berdamai. Ini menunjukkan apa? Ini suatu Bani Mustalik. Otomatis ya, kalau yang dulunya suku Khuza'ah itu sudah dianggap musuhnya orang Quraisy, kan gitu kan Pak? Sehingga orang Quraisy mendukung Banu Bakar untuk memerangi suku Khuza'ah. Ketika Rasulullah sudah menikah dengan Juwairiyah, maka Rasulullah ingin mengiklankan ini saudara kita juga loh, suku Khuza'ah. Tapi sedang orang suku Khuza'ah. Sehingga Bapak Ibu, ini masalah damai antara Banu Bakar dengan suku Khuza'ah. Dakwah itu Bapak Ibu dirahmati Allah bukan hanya menyampaikan gini, bukan. Peristiwa-peristiwa sosial juga dengan Rasulullah sehingga menimbulkan hidayah kepada berbagai kabilah yang ada di Mekah. Jadi ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, ada aspek politik. Ya, semua itu terhimpun dalam dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ya mudah-mudahan apa yang menjadi kajian kita pada pagi ini dapat dan banyak kita ambil hikmahnya. Ya. Saya rasa saya mau izin tidak ada pertanyaan Pak. Izin ya? Boleh ya? Boleh. Ada kegiatan di apa di daerah Jalan Bakti ya di sana. Jauh lah dari sana. Ya, saya doakan Bapak Ibu sehat-sehat semua. Amin. Dan mudah-mudahan tetap semangat. Amin. Ya, dan mudah-mudahan juga di bulan yang akan datang semakin ada waktu untuk kita saling diskusi tentang masalah ini. Insya Allah ini semakin dekat kita kepada peristiwa perang Ahzab ya. Perang Ahzab, perang yang paling dahsyat ya.
yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Aku berdoa astagfirullah lakum. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.